Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Hafizah Qurratu Ain. You can call me Ain. In my video, I want to tell you all about the proper one, and I explain about the grammar in it. The proper one. Allah, God, is the most merciful and the most gracious. He sent number of prophets to guide people. In other words, Allah gave His guidance toward the prophets. He selected the prophets according to His choice. They are men of great virtue and character. Their lives were truly pure and honorable. They put Allah's command into practice, so that their lives were models for mankind. Their mission was as true leaders and guides of human society. Man's life on the earth began with prophethood. The first man was also the first prophet. His name was Adam. Adam was created by Allah, as were all the children of Adam. Allah sent different prophets to different nations. All nations have always been guided by prophets. Nabi. Allah Tuhan adalah yang maha penyayang dan yang maha pemurah. Dia mengutus jumlah nabi untuk membimbing umat manusia. Dengan kata lain, Allah memberikan petunjuknya melalui para nabi. Dia memilih para nabi sesuai dengan pilihannya. Mereka adalah orang-orang yang berbudi luhur dan berkarakter. Kehidupan mereka benar-benar suci dan mulia. Mereka mengamalkan segala perintah Allah agar kehidupan mereka dapat menjadi teladan bagi umat manusia. Misi mereka adalah sebagai pemimpin sejati dan pembimbing umat manusia. Adapun kehidupan manusia di bumi dimulai dari masa awal kenabian, yang sebagai manusia pertama juga nabi pertama. Beliau adalah Adam. Adam telah diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah telah menciptakan anak-anak Adam, yaitu manusia. Allah mengutus para nabi yang berbeda di bangsa-bangsa berbeda juga, sehingga semua bangsa akan selalu mendapat bimbingan dari para nabi. Memasuki pembahasan berikutnya, yaitu mengenai grammar in focus yang ada pada teks The Prophet One. Jadi yang pertama ada syntactical pattern yang terdiri dari according to dan in other words. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai according to. Jadi, according to adalah sebuah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin mengatakan bahwa informasi yang kita dapat ini berasal dari orang lain, buku, ataupun hal lainnya. Contohnya yaitu, He selected the prophets according to His choice. Dia telah menyeleksi para nabi menurut pilihannya. Contoh yang kedua yaitu, according to Ali, his manager is a very good leader. Menurut Ali, manajernya adalah pemimpin yang sangat baik. Nah, dari dua contoh tersebut, kata according to itu merujuk pada pendapat orang atau seseorang. Selanjutnya, selain menggunakan kata according to, kita juga bisa menggunakan kata in feel atau in opinion. Contohnya, in Ali's view, the examination is very easy. Menurut pandangan Ali, pemeriksaannya sangat mudah. Nah, contoh yang kedua, in my opinion, the examination is very difficult. Menurut pendapat saya, pemeriksaannya sangat sulit. Jadi, kata titik-titik tersebut bisa diisi dengan subjek atau orang. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai in other words. In other words adalah salah satu bentuk pernyataan yang digunakan untuk memperjelas hubungan antara kalimat dalam teks. Contohnya, pernyataan sebelumnya berbunyi, Allah sent a number of prophets to guide people. Artinya, Allah mengutus sejumlah nabi untuk membimbing umat manusia. Nah, setelah adanya pernyataan tersebut, maka dapat kita perjelas menggunakan kata in other words. Jadinya, in other words, Allah gave guidance through prophets. Dengan kata lain, Allah memberikan hidayah melalui para nabi. Masuk pada penjelasan berikutnya mengenai simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, atau menunjukkan suatu keadaan yang akan berlangsung pada waktu yang akan datang. Nah, simple future tense ini ditandai dengan kata will dan be going to. Untuk keterangan waktunya bisa menggunakan tomorrow, next month, next year, later, dan lain-lain. Nah, contohnya pada kalimat verbal dan nominal.
Untuk rumus kalimat verbal dan nominal, ini berbeda. Untuk kalimat verbal terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk rumus kalimat positif pada kalimat verbal yaitu subject plus will plus verb one atau kata kerja pertama. Nah, contoh kalimatnya yaitu I will take a bath later. Saya akan mandi nanti. Untuk rumus kalimat negatif yaitu subject plus will plus not plus verb one. Nah, contoh kalimatnya yaitu I will not take a bath later. Saya tidak akan mandi nanti. Dan untuk rumus kalimat tanya yaitu will plus subject plus verb one plus tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya yaitu will I take a bath later. Apakah saya akan mandi nanti? Selanjutnya, mengenai rumus dalam kalimat nominal. Nah, di sini juga sama seperti kalimat verbal tadi. Ada rumus dari kalimat positif, terus kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positifnya, ini rumusnya yaitu subject plus will be plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya yaitu Tiara will be here tomorrow. Tiara akan di sini besok. Untuk rumus kalimat negatif yaitu subject plus will plus not plus be plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya yaitu Tiara will not be here tomorrow. Tiara tidak akan di sini besok. Nah, adapun untuk kalimat tanya, rumusnya yaitu will plus subject plus be plus noun or adjective or adverb plus kalimat atau tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya yaitu will Tiara be here tomorrow? Apakah Tiara akan kesini besok? Memasuki penjelasan berikutnya mengenai penggunaan kata be going to. Kalau tadi kita menggunakan kata will, sekarang kita akan menggunakan kata be going to. Sama seperti yang tadi, ada rumus dalam kalimat verbal dan ada rumus dalam kalimat nominal. Untuk rumus dalam kalimat verbal yaitu subject plus be going to plus verb one. Sebagai contoh, he is going to go to Balikpapan next week. Dia akan pergi ke Balikpapan minggu depan. Sedangkan untuk rumus kalimat negatif yaitu subject plus be plus not plus going to plus verb one. Sebagai contoh kalimatnya yaitu he is not going to go to Balikpapan next week. Dia tidak akan pergi ke Balikpapan minggu depan. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau tanya, rumusnya yaitu be plus subject plus going to plus verb one plus tanda tanya. Contohnya kalimatnya yaitu is he going to go to Balikpapan next week? Apakah dia akan pergi ke Balikpapan minggu depan? Nah, selanjutnya rumus dalam kalimat nominal. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus be going to be plus complement yang terdiri dari noun, adjective, dan adverb. Contoh kalimatnya, Rico is going to be a pilot. Rico akan menjadi seorang pilot. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus be plus not plus going to be plus noun plus adjective plus adverb atau yang dikatakan sebagai complement. Nah, contoh kalimatnya yaitu Rico is not going to be a pilot. Rico tidak akan menjadi seorang pilot. Nah, untuk rumus dari kalimat tanya yaitu be plus subject plus going to be plus noun or adjective or adverb plus tanda tanya. Contoh kalimatnya yaitu is Rico going to be a pilot? Apakah Rico akan menjadi seorang pilot? Memasuki materi yang terakhir yaitu future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang akan telah atau sudah selesai dikerjakan di waktu yang akan datang
atau kegiatan tersebut sudah dimulai di waktu lampau dan segera selesai di waktu yang akan datang. Adapun keterangan waktunya bisa before, when, by next Saturday, dan lain-lain. Sebagai contoh, sama seperti kalimat sebelumnya, ada rumus di kalimat verbal dan ada rumus di kalimat nominal. Nah, untuk kalimat verbal ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk rumus kalimat positif yaitu subject plus will have plus verb 3. Nah, kalau sebelumnya menggunakan kata kerja satu, nah pada future perfect tense ini menggunakan kata kerja ketiga. Nah, contoh kalimatnya yaitu I will have graduated from senior high school before I work. Aku sudah akan lulus dari SMA sebelum aku bekerja. Adapun rumus dari kalimat negatif yaitu subject plus will plus not plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya, they will not have finished their work by 10 p.m. Mereka tidak akan sudah menyelesaikan pekerjaan mereka pada jam 10. Adapun rumus dari kalimat tanya yaitu will plus subject plus have plus verb 3 plus tanda tanya. Contoh kalimatnya yaitu will you have written the report tomorrow? Apakah kamu akan sudah menyelesaikan tulisan laporan besok? Nah, selanjutnya ada kalimat nominal. Jadi dalam kalimat nominal ini sama dalam kalimat verbal tadi ada 3 kalimat di dalamnya yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau tanya. Nah, untuk rumus dari kalimat positif yaitu subject plus will have plus been plus complement yang terdiri dari noun, adjective, dan adverb. Nah, sebagai contoh kalimatnya yaitu this room will have been cleaned before you come. Ruangan ini akan sudah bersih sebelum kamu datang. Nah, adapun rumus dari kalimat negatifnya yaitu subject plus will plus not plus have plus been plus complement. Contoh kalimatnya yaitu my sister will not have been a teacher next year. Saudara perempuanku tidak akan sudah menjadi seorang guru tahun depan. Nah, sedangkan untuk rumus dari kalimat tanya yaitu will plus subject plus have plus been plus complement plus tanda tanya. Contoh kalimatnya yaitu will Tiara have been a singer next year? Apakah Tiara akan sudah menjadi seorang penyanyi tahun depan? Okay, entering the end of the video, I hope my explanation can be understood by all of you. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.